Oke sahabat fisika, apa sih itu tegangan permukaan? Ya, tegangan permukaan itu adalah kecenderungan suatu permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan. Jadi, ketika kita melihat permukaan suatu zat cair, di permukaannya itu tampak ada sebuah seperti lapisan tipis. Nah, itu terjadi atau terbentuk karena adanya tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan itu didefinisikan sebagai perbandingan gaya tegangan permukaan dengan panjang permukaan, atau secara matematis dirumuskan gamma sama dengan F per D, di mana gamma itu merupakan tegangan permukaan, kemudian F-nya itu adalah gaya tegangan permukaan, dan D adalah panjang permukaan. Nah, akibat adanya gaya kohesi dan gaya adhesi, setiap fluida itu memiliki tegangan permukaan dengan meniskus yang berbeda atau dikenal dengan istilah gejala kapilaritas. Nah, apa sih itu gaya kohesi dan gaya adhesi? Gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel sejenis, contohnya adalah antar partikel air. Sedangkan gaya adhesi adalah gaya tarik-menarik antara dua partikel yang berbeda, contohnya antara fluida atau air dengan dinding tabung. Nah, kemudian di sini gaya kohesi dan gaya adhesi itu juga berpengaruh terhadap yang namanya sudut kontak, di mana sudut kontak adalah sudut yang dibentuk oleh pertemuan antara permukaan fluida dengan dinding tabung. Jika gaya kohesinya itu lebih besar daripada gaya adhesi, maka sudut kontak yang terbentuk adalah lebih dari 90 derajat dan terbentuk meniskus cembung. Nah, sedangkan jika gaya kohesinya lebih kecil daripada gaya adhesi, maka sudut kontak yang terbentuk adalah kurang dari 90 derajat dan terbentuk meniskus cekung. Oke sahabat fisika, kali ini kita lanjutkan berkaitan dengan kapilaritas. Kapilaritas ini mungkin gak asing di telinga sahabat fisika, karena mungkin udah sering sekali dibahas dari ketika dulu masih SD, SMP. Nah, di sini juga kita akan bahas lagi berkaitan dengan kapilaritas. Kapilaritas itu merupakan peristiwa naik turunnya permukaan fluida di dalam pipa kapiler atau pembuluh sempit. Nah, kenaikan atau penurunan suatu fluida dalam pipa kapiler itu dapat dirumuskan H sama dengan 2 kali gamma cos theta dibagi rho GR, di mana H itu merupakan ketinggian fluida pada pipa kapiler atau naik turunnya, kenaikan atau penurunan fluidanya itu berapa. Kemudian gamma itu merupakan tegangan permukaan, theta merupakan sudut kontak, rho merupakan massa jenis fluida, G-nya adalah percepatan gravitasi, dan R-nya adalah jari-jari pipa kapiler. Nah, oke sahabat fisika, itu tadi berkaitan dengan materi kita, yaitu berkaitan dengan fluida statis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.